Bisnis thrifting bak pisau bermata dua. Ada pihak yang merasa diuntungkan, tapi tak sedikit imbas pakaian thrifting sebabkan kerugian. Sudah menyebut jika ini adalah ilegal. Namun bak kucing-kucingan, faktanya bisnis thrifting masih menjamur, bahkan terus berkembang. Tren thrifting beberapa tahun belakangan terus dilakukan oleh masyarakat. Dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp35.000 hingga seterusnya, masyarakat sudah bisa membawa pulang pakaian dengan berbagai merek. Lantas apa yang membuat tren ini terus berlanjut? Dan bagaimana pedagang menyikapi larangan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan? Berikut penelusurannya. Di Pasar Baru Jakarta Pusat misalnya, jaket, celana, kemeja, semua dijajakan dengan harga miring, mulai dari 10 ribuan saja. Di tengah ramainya gaya hidup borong pakaian second, pemerintah ambil sikap tegas. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menggelar inspeksi mendadak gudang impor pakaian bekas dan melarang praktik thrifting. Hal itu disebut demi melindungi industri dalam negeri yang terus tergerus. Kebijakan ini sebetulnya juga dipertanyakan. Alih-alih dilarang total, pedagang berharap pemerintah cukup melegalkan saja usaha mereka agar semua pihak mendapatkan keuntungan. Kalau memang Pak Purbaya itu nyari duit, kenapa nggak dikenain cukai aja itu nih barang kan? Biar harganya setara semua kan? Nggak ada yang main-main harga lagi kan enak. Kalau saya berpikir malah begini, bagaimana akhirnya pakaian second ini ya boleh dikelola oleh pemerintah distribusinya, gitu loh. Yang mengontrol ini mungkinkah Departemen Perdagangan? Jadi dilegalkan saja menurut saya, ya. Bagai mencari jarum di tumpukan jerami, thrifting menjelma jadi kebiasaan baru, menemukan harta karun di tengah lautan pakaian. Selain sensasi dan faktor ekonomi, penampilan berbeda bergaya vintage dengan pakaian thrifting jadi salah satu yang dicari. Beberapa influencer juga mendorong masifnya adopsi pakaian bekas dibandingkan dengan membeli pakaian lokal. Karena di sini lumayan banyak pilihan dan harganya juga terjangkau. Ya, sering. Daripada beli baru lebih mahal, kalau thrifting kan affordable ya harganya. Terus bisa dapat yang bermerek juga, tanpa harus beli ratusan ribu di mall. Karena kalau misalkan barang thrifting mungkin menurut aku tuh kayak nggak etis gitu. Kan kita nggak tahu ya, kan itu barang bekas, baju bekas. Jadi kalau misalnya kita sebelum-sebelumnya ada orang yang memakai baju itu punya penyakit yang menular, kan kita tidak tahu gitu kan. Barang lokal, kebetulan keluarga aku tuh, aku juga ya termasuk aku nggak pernah thrifting. Jadi ya semuanya barang lokal turun-temurun dari ibu. Kayak jaket yang aku pakai ini juga lokal dari zaman ibu. Nah selain itu kan memberdayakan juga kan Mas. Jadi kayak memberdayakan orang-orang di desa UMKM untuk terus memproduksi secara lokal. Meski tak berdampak secara langsung, satu persatu pabrik tekstil di tanah air bertumbangan sejak 3 tahun terakhir. Tercatat lebih dari 60 pabrik melakukan pemutusan hubungan kerja massal, dan mayoritas di antaranya berhenti beroperasi secara total. Di tahun 2024 saja ada 110.000 pekerja industri tekstil yang telah kehilangan pekerjaan. Tapi kalau kita harusnya melihat secara fairness-nya saja, berapa yang terbantu dan berapa yang dirusak oleh thrifting ini, ya kan? Karena kalau kita lihat yang terbantu misalnya cuman berapa orang, tapi kalau yang dirusak adalah dari mulai mata rantai tekstil yang katanya sudah tergerus 23% ya kan, dengan adanya thrift ini, kemudian juga rantai produksi lain sampai dengan pemasaran UMKM-nya itu. Sehari misalnya satu saja dihajar dengan 500 produk yang begitu banyak variasinya, begitu murahnya. Jadi tidak ada tempat buat UMKM bisa ajak kalau masih dalam benturan-benturannya yang seperti thrifting ini. Dan satu lagi Mas, 2022 kan Kementerian Perdagangan sudah menyatakan ini ilegal. Pertama, itu barang kan barang sampah, buangan. Kalau murah, ya jelas dong itu murah karena datang tanpa bayar apapun. Larangan impor pakaian bekas memang bukan perkara mudah. Meski telah dilarang sejak 2022, faktanya masih menjamur, bahkan terus berkembang.
Di tengah riak pro kontra yang muncul, strategi jitu diperlukan agar proteksi yang coba diberikan bagi industri dalam negeri tak serta-merta membuat pelaku usaha kecil tiba-tiba kehilangan sumber penghidupannya. Warga 62, faktanya thrifting sudah menjadi gaya hidup tersendiri bagi sebagian masyarakat. Tapi bagi industri dalam negeri, thrifting jadi ancaman tersendiri. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana industri dalam negeri dapat mampu menutup celah yang ditinggalkan dari pelarangan pakaian impor bekas. Atau justru malah celah itu dimanfaatkan oleh kebanjiran pesanan yang berasal dari pakaian asal Tiongkok. Adrian Ditya, Nova Yulhendri melaporkan.